jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Udah lu paham ufufufafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Ayo, ayo ganyang fufufafa, ganyang fufufafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang fufufafa, ganyang fufufafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang fufufafa, ganyang fufufafa sekarang juga. Fufufafa musuh demokrasi, fufufafa penyubur korupsi, fufufafa anak haram konstitusi, fufufafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo ganyang fufufafa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, kita jumpa lagi di Bacain Berita bersama Bung Kameramen dan Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah, walaupun sedang berjarak, tetap diberikan rezeki bisa syuting kembali. Nah Bung Alfian, hari ini kita mendapatkan kabar bahwa nomor HP Fufufafa terhubung ke GoPay. Nah, setelah ada netizen yang iseng ngisiin atau top up lah ya ke GoPay tersebut, ternyata yang muncul adalah nama Gibran Rakabuming Raka. Nah Bung Alfian, langsung saja di sesi awal ini saya tanya. Pertama, kenapa Gibran tidak ngaku saja Bung Alfian dan langsung minta maaf pada Prabowo? Dan yang kedua, kenapa sepertinya pihaknya Prabowo atau Gerindra seperti tutup mata Bung Alfian? Silakan. Pertama, semakin dibuka, semakin dibahas, semakin dibelengkek, semakin dibelah, semakin dibahas, dibicarakan, semakin jelas bahwa Fufufafa itu siapa orangnya, segala macam dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah ketika sudah begitu terang benderang, orang yang bernama Menko Info masih saja mencoba membela, masih juga bilang begini dan begitu. Maka dari saya persoalan ini semakin jelas. Mungkin perlu ada tindakan-tindakan dari segi media center sehingga bisa membuat argumentasi yang sulit dibantah dalam artian buktinya, tanggalnya, gambarnya, fotonya, namanya, identitinya. Dan saya sudah kirim pada Bung Kameramen, itu kan tentang Ari Budi kayak apa orangnya, bagaimana agamanya apa, dia siapa, dia bagaimana. Pengertiannya adalah bahwa Fufufafa yang kemudian diakseskan ke GoPay dan muncul nama Gibran, dan yang mengkonfirmasi itu bukan netizen, bukan saya, bukan kamu, bukan dia, bukan mereka, tapi adalah sebuah mekanisme administratif yang pada proses pembuatannya mungkin Gibran tidak akan berpikir akan terjadi situasi seperti ini. Jadi kata kuncinya, hal ini harus terus dibongkar. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, di tengah sesi ini mungkin saya tanyakan lagi kepada Bung Alfian. Kalau Gibran ngaku kayaknya nggak mungkin lah ya, karena pasti dia akan ngeles. Bahkan dia kan waktu itu pas ditanya, dia sampaikan, tanya aja langsung sama Fufufafa. Nah ternyata kan setelah dicek-cek oleh netizen dan oleh ahli, bahkan Bung Alfian, oleh Roy Suryo, sebetulnya sudah tidak ada celah ngeles lagi dari yang Gibran Bung Alfian. Nah kemudian yang tadi belum sempat terjawab oleh Bung Alfian, kenapa Prabowo atau Gerindra itu seperti tutup mata Bung Alfian. Nah itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah Budi Ari ini sudah mempersiapkan tumbal nih Bung Alfian. Nama orang yang dibalik akun Fufufafa, tapi kayaknya bukan Gibran yang akan dia munculkan. Nah ini kan pola berulang
yang mengorbankan seseorang untuk melindungi seseorang. Ini gimana Bung Alfian? Ya, pertama untuk Prabowo yang tadi di awal belum dijawab atau belum terjawab. Prabowo itu bukan orang pemula. Secara IQ, dia IQ-nya jauh ya, di atas 200 kolam itu jauh dia. Jadi artinya Pak Prabowo tentu sudah membicarakan hal ini dengan tim inti ring 1 beliau untuk bersikap macam apa gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan serta-merta karena bagaimanapun sepengetahuan saya Pak Prabowo itu sangat marah dengan ungkapan-ungkapan yang tertuang di akun Fufu Fafa itu karena terlalu sangat menghina, menyakitkan hati dan tidak pantas bagi seorang yang sudah menang sebagai salah satu kontestan dalam proses politik. Yang jelas Pak Prabowo akan mengaktualkan atau mengekspresikan ini menurut saya setelah tanggal 20 bulan 10 tahun 2024. Begitu yang pertama. Pak Budiari, kalau Anda mau menimbulkan tumbal, mungkin menurut saya seluruh teman-teman media secara umum dan para pemilik channel yang mungkin punya daya bela yang luas, ya seperti Pak Refli Harun, dan semua yang ada harus berani dan harus mau menyoal munculnya tumbal ini. Ini fitnah nih ya, fitnah. Kalau ada tumbal berarti fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan tumbal itu kalau sampai dimunculkan, segera harus kita lacak siapa dia, kenapa dia, bagaimana dia, supaya ini semakin pecah. Tumpas kelor gitu, kalau kata bahasanya si Ripka Ciptaning. Biarin tumpas kelor sekalian, bahwa tumbal yang dimunculkan pun akan membuat mereka tambah skakmat, tambah tak berdaya, tambah tidak punya alasan. Yang jelas, Budiari harus dilihat sebagai orang yang memang licik, picik, dan penuh dengan pembelaan yang irasional. Saya pikir untuk keberadaan tumbal yang akan dimunculkan, segera kita lakukan pemihakan yang membuat proses membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa. Begitu Bung Kameramen. Iya, sepakat saya Bung Alfian. Memang mudah-mudahan tim Gerindra ini punya langkah-langkah Bung Alfian, yang ujungnya adalah Prabowo dilantik, Gibran kalau bisa sesuai dengan kesalahannya dibatalkan pelantikannya. Itu mungkin yang banyak masyarakat harapkan Bung Alfian. Nah kemudian untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, memang secara analisa banyak kalangan, baik pengamat, baik ya kalau netizen kan walaupun dia ngelacak walaupun dia bukan pengamat, konfirmasi yang Bung Alfian sampaikan tadi dengan nomor, email, itu justru konfirmasi yang lebih valid Bung Alfian. Kan kalau kita datang ke tempat provider misalkan, kan diminta nomor teleponnya, KTP-nya sesuai nggak? Nah itu kan sangat jelas. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini menyinkronkan dengan pesan Habib Rizik sampaikan sangat geram juga Bung Alfian dengan Fufu Fafa ini, karena seolah dibiarkan, seolah diamankan, bahkan dicarikan tumbal. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, bagaimana caranya atau bagaimana akhirnya Bung Alfian Fufu Fafa ini dianggap serius oleh rezim ini? Karena kalau saya lihat banyak ngelesnya nih pemerintah. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa. Ganyang itu dalam perang itu harus diganyang, itu berarti harus digecek, ditumbuk, dilebur, dihancurkan. Itu jadi ganyang Fufu Fafa yang pertama. Yang kedua, antisipasi berita-berita atau hal-hal yang berhubungan dengan pengalihan isu. Fokus di proses hukum dari hal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, yang berhubungan dengan keuangan, yang berhubungan dengan penghinaan, yang berhubungan dengan ucapan-ucapan. Karena berbicara cabul itu, bicara tidak senonoh itu kena pasal. Ya, kalau di proses hukum itu nanti akan punya posisi pasal berlapis. Nah, yang terakhir buat masyarakat, mari rapatkan barisan. Dan saya sepakat dengan beberapa gerakan mahasiswa yang banyak berkonsultasi dengan Pak Rocky Gerung, bahwa walaupun tinggal hanya beberapa pekan, tidak bulat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, maka upaya untuk
mengamputasi kekuasaan Jokowi harus dalam kado satu paket amputasi yang sempurna. Jangan lagi dia punya kesempatan untuk membuat dekret. Jangan lagi membuat dia punya peluang, dan pihak polisi, pihak tentara, pihak-pihak terkait, birokrat, dan seluruh instansi terkait segera berhenti untuk memberikan apresiasi positif kepada Jokowi. Karena Jokowi telah merusak negara ini dengan dia sekeluarga dan orang-orang dekatnya. Sekian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.